Hai semua, bersama saya Nikita Kurnia, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi UI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran whistleblower dalam pengungkapan kasus e-fishery dalam mata kuliah Etika dan Anti Korupsi. Bagian pertama, apa itu whistleblowing system? Whistleblowing system merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menerima, menangani, dan menindaklanjuti informasi berindikasi korupsi atau pelanggaran lain yang disampaikan oleh pelapor dan dilakukan secara profesional dan akuntabel, serta mengutamakan kerahasiaan kepada pihak yang berwenang. Whistleblowing system merupakan satu elemen penting untuk menjaga integritas organisasi sektor publik. Whistleblowing system ini menjelaskan siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dilengkapi juga dengan bukti, permulaan data, dokumen, dan gambar dan rekaman yang mendukung dapat menjelaskan adanya tindakan penyimpangan, serta dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Bagian kedua ini akan menjelaskan peran whistleblower dalam pengungkapan kasus e-fishery. Niat whistleblower untuk melakukan tindakan whistleblowing akan terrealisasi jika lingkungan organisasi tidak menganggap wajar adanya keterjadian suatu tindakan kecurangan di organisasi tersebut. Berdasarkan laporan Occupational Fraud Report to the Nation 2024, sebanyak 43% kasus terungkap berkat adanya laporan dari pelapor atau whistleblower. Jumlah ini lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan metode deteksi lainnya, seperti metode audit internal sebanyak 14% dan tinjauan manajemen sebanyak 13%. Saluran whistleblowing dapat berupa hotline, aplikasi, atau platform daring yang aman. Bagian ketiga, bagian ini membahas tentang inti masalah khusus e-fishery, yaitu pelaporan-laporan keuangan e-fishery yang diduga melakukan kecurangan finansial dengan memberikan laporan keuangan palsu sejak tahun 2018. Audit internal mengungkapkan bahwa perusahaan memiliki 2 laporan keuangan. Pertama untuk laporan internal dan yang kedua untuk laporan pihak eksternal. Fraud digolongkan menjadi 3, diantaranya ialah korupsi, kecurangan pada laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset atau kekayaan negara atau perusahaan. Seperti yang dilaporkan pada AFC Indonesia tahun 2020. Menurut Crazy dan Elizabeth Simanjuntak tahun 2020, ada sekurangnya 3 faktor yang pendukung individu melakukan tindakan fraud, diantaranya pressure atau tekanan, opportunity atau peluang, dan rasionalisasi atau pembenaran. Ketiga faktor tersebut dinamakan the fraud triangle atau segitiga kecurangan. Integritas pemilik startup. Kecurangan tersebut mencakup pelaporan laba sebesar 261 miliar rupiah padahal mengalami kerugian sebesar 578 miliar rupiah. Pendapatan yang dilaporkan 4,8 kali lebih besar dari realitas, melebih-lebihkan pendapatan sebesar 600 juta US dollar, dan klaim telah memiliki 400.000 fasilitas pemberian pakan padahal hanya memiliki sebesar 24.000 fasilitas pemberian pakan. Menurunnya tingkat kepercayaan publik
eFishery pernah digadang-gadang merupakan startup unicorn pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan investor asing. Dengan adanya fraud yang dilakukan oleh eFishery akan membuat kepercayaan investor global menurun dan sudah tidak mempercayai startup Indonesia, sehingga menutup kemungkinan adanya startup lain yang bekerja keras, jujur, dan bagus, namun tidak mendapatkan pendanaan dari investor asing. Rekomendasi kebijakan. Lemahnya perlindungan hukum menyebabkan keengganan seseorang menjadi whistleblower. Whistleblowing system dapat diperkuat melalui penguatan kerangka hukum yang mengatur mengenai whistleblowing system dan membangun budaya organisasi yang mendukung adanya whistleblowing. Organisasi dapat menerapkan langkah-langkah berikut untuk memiliki sistem whistleblowing yang kuat. Pertama, saluran pelaporan yang aman. Kedua, perlindungan terhadap whistleblower. Ketiga, pelatihan dan kesadaran karyawan. Dan yang keempat, tindak lanjut yang transparan. Akhir kata, terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah etika dan anti korupsi.